Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Imron Rosyadi MPD selaku dosen penguji pada ujian komprehensif pada materi pedagogik. Izinkan kami yang pertama memperkenalkan diri. Nama Siti Nur Aini dari SD Negeri Gedung Bokor 3, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Kami adalah mahasiswa PPG Batch 1 pada kelas PAI 8. Yang kedua, izinkan kami untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu tentang capaian pembelajaran pada modul ajar, yaitu peserta didik mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Nah, modul ajar yang kami buat ini adalah modul ajar pada fase B kelas 4 bab 1 subtema 1, yaitu tentang membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar serta tartil. Kemudian teori yang kami kembangkan di sini adalah bahwa yang pertama, dalam pembelajaran peserta didik diminta untuk mengamati, kemudian bisa mengidentifikasi dari apa yang sudah mereka amati, yaitu tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian peserta didik mencoba untuk membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Setelah itu, kemudian peserta didik diminta untuk mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini dengan materi hukum bacaan tajwid. Di antaranya itu ada hukum bacaan mad atau hukum bacaan cara membaca panjang, kemudian hunnah yaitu dengung, dan yang ketiga adalah hukum bacaan qalqalah, di mana peserta didik harus bisa mengidentifikasi dari hukum bacaan tersebut yang ada pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, asesmen yang kami gunakan itu diantaranya ada asesmen formatif, kemudian juga asesmen sumatif. Nah, pada asesmen atau penilaian ini kami menggunakan ada penilaian non-kognitif, di mana penilaian ini dilakukan dalam rangka untuk menggali hal-hal yang ada pada peserta didik, dilihat dari secara psikologi, kemudian juga dari kesiapan peserta didik, apakah peserta didik ini bisa atau sudah siap dalam memulai pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, ada juga penilaian diagnostik kognitif, di mana penilaian-penilaian ini sudah mulai mengacu pada awal mula pengetahuan dari peserta didik tentang surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian di samping itu pula penilaian yang kami lakukan itu ada penilaian formatif atau penilaian unjuk kerja, atau juga disebut sebagai penilaian keterampilan, di mana peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini dengan berbagai aspek penilaian, dilihat dari segi makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf, kemudian juga dilihat dari segi tajwid, kemudian juga dilihat dari segi kelancaran dalam melafalkan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian juga ada penilaian yang bersifatnya secara kelompok, karena tadi dalam pembelajaran peserta didik juga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi hukum bacaan. Maka penilaian kelompok secara kelompok juga diadakan, yaitu diantaranya peserta didik mengelompokkan mana sih lafaz atau potongan-potongan ayat
yang termasuk dalam bacaan mad, kemudian potongan-potongan ayat yang termasuk dalam bacaan hunah, kemudian juga potongan-potongan ayat yang termasuk dalam bacaan qalqalah. Itulah asesmen yang kami gunakan. Dan yang terakhir, di akhir pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran ini, peserta didik mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini dengan baik, dengan benar, dengan lancar, dan diharapkan juga bisa mempraktekkan cara membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, kemudian juga cara membaca Al-Quran secara umum, artinya membaca Al-Quran di ayat-ayat yang lain, atau membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, dan itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika peserta didik mengamalkan atau sedang membaca Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga kami di akhir pembelajaran memberikan sebuah tugas kepada peserta didik yang bisa dikerjakan di rumah sebagai tugas rumah, dan di akhir pula kami menyampaikan materi apa saja sih atau materi yang selanjutnya untuk dipelajari oleh peserta didik pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang peserta didik bisa belajar tentang pesan pokok dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Mungkin itu saja yang